Oke, baik Pak. Berarti selanjutnya kepada Bapak Ketua Yayasan ya? Oke. Ya, Kata sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Bapak Adriansah. Kepada Bapak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan semua yang sudah hadir di diskusi kita ya, sesi kedua ya. Minggu lalu kita sudah diskusi tentang green economy. Sekarang kita berdiskusi tentang Islam di negeri Cina. Nah, diskusi ini memang tujuannya bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia memahami tentang isu-isu global, terkhusus tentang isu yang ada di negara Cina yang sering simpang siur ya kita dengar. Nah, kita ini ada kedatangan dua narasumber, yaitu Ibu Suratul Ilmiah dan Ibu Sarah Hajar Mahmudah. Beliau ini adalah mahasiswa ya, magister dan doktor di Cina. Jadi sangat memahami tentang bagaimana politik yang ada di Cina, dan juga mereka juga aktif di PPI ya, PPI Cina, dan juga berinteraksi dengan pemerintah, bahkan ulama-ulama Muslim yang ada di negara sana, Cina. Nah, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, itu bersama 15 orang berangkat ke negeri Cina untuk menyebarkan agama Islam di sana. Nah, artinya Islam di Cina ini justru lebih awal daripada Islam yang ada di Indonesia ini, di Nusantara. Karena sudah mulai dari sahabat Utsman bin Affan ya, yaitu khalifah kita yang ketiga. Nah, kemudian pada abad ke-10 muncul juga militer dari Cina ya. Bahwa di situ jelas bahwa ada ribuan pedagang muslim di kota Kanton di Tiongkok. Nah, itu mereka sudah berdagang di Cina dan mereka beragama muslim. Dan juga dikatakan oleh catatan Marco Polo pada abad ke-13 itu ketika beliau singgah di Aceh, atau kita tahu dulu namanya Perlak. Nah, di situ sudah ada ribuan rumah keluarga ya, dan semuanya beragama muslim. Dan itu dari pedagang-pedagang Cina yang singgah di Aceh atau Perlak pada saat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Islam di Cina ini sudah sangat lama, bahkan lebih awal ya, sudah dari abad ke-7, kemudian sudah datang lagi pedagang-pedagang abad ke-10. Dan itu juga disebarkan lagi oleh para pedagang-pedagang Arab Persia. Nah, ini perlu kita diskusikan bahwa artinya umat muslim di Cina ini bukan pendatang atau bukan suatu warga baru. Artinya sudah menjadi masyarakat yang sudah lama. Nah, banyak simpang siur berita bahwa umat Islam di Cina ini mengalami diskriminasi, bahkan tadi dikatakan ada ditempatkan dalam kamp konsentrasi. Nah, itu perlu dijelaskan lebih jelas oleh dua narasumber yang benar-benar kuliah di sana dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh muslim yang ada di negara Cina. Nah, mungkin itu saja pengantar dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk sahabat moderator, sahabat Muhammad Naziri, dan juga narasumber Ibu Suratul Ilmiah dan Ibu Sarah Hajar Mahmudah. Terima kasih, selamat berdiskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya dari Ketua Yayasan Bapak Adriansah. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi, ya kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau artinya bagaimana kabarnya semuanya? Oh, baik, Ibu, baik. Beda sama nihau ya. Kalau nihau itu untuk satu orang, kalau tachahau itu untuk banyak orang. Oke.
Terima kasih moderator yang super, Mas Naziri. Dan terima kasih juga kepada Ketua Yayasan yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara dalam konteks Islam di Cina. Walaupun saya di Cina baru tahun 2019 ya, dan sejak COVID saya pulang ke Indonesia, sehingga sampai sekarang masih menunggu jadwal untuk kembali ke Cina. Tapi dari situ ada perspektif yang berbeda yang saya dapat tentang konteks Islam yang ada di Cina. Islam di Cina, kalau kita bahasakan Mandarinnya, Chongpo Isilan Ciao. Ya, sama Islam juga sama Islamnya di sana. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, kita mengenal lebih dekat China itu seperti apa. Kemudian kita mengenal juga awal masuk Islam di Cina, dan juga ada sejarah yang ini menjadi sejarah peradaban dunia juga, yaitu Silk Belt Road, dan juga yang berikutnya itu tentang suku Muslim di Cina, kota Islam di Cina, dan juga masjid di Cina, serta beberapa organisasi Islam yang ada di Cina. Ini mungkin kompleks ya, yang mungkin nanti bisa, apa yang kekurangan saya bisa ditambahkan oleh Mbak Sarah. Nah, kita mengenal Cina dengan sebutan Tiongkok ya di Indonesia ya. Itu sebenarnya asal katanya dari Chongguo ya. Kalau mungkin orang Indonesianya baca Zongguo. Zong itu center tengah ya, Guo itu adalah home ya. Jadi the middle kingdom, the center of the world. Artinya China itu seperti itu. Makanya salah satu visi dari Cina yaitu ingin menjadi center dari peradaban dunia, center dari perdagangan perekonomian dunia. Itu namanya saja sudah mencerminkan dari pergerakannya mereka. Kemudian agama mayoritas di Cina memang di sana lebih banyak ateis ya, dan ada doktrin yang namanya Konfusianisme atau Konghucu kalau orang Cina, kalau di Indonesia diakui sebagai agama yaitu Konghucu ya. Aslinya di sana adalah Konfusianisme. Jadi ada perpaduan antara Buddhis ya, antara Buddhis dan juga ilmu-ilmu filosofis. Itu ada beberapa pepatah-pepatah kuno yang mereka yakini itu sebagai dasar dari pedoman hidup mereka. Itu dibahasakan Rucia ya, dan juga mereka punya beberapa dialek ya, banyak sekali dialek seperti di Indonesia, karena China itu negara yang lebih besar, bahkan 4 kali lipat dari Indonesia. Mereka ada Putonghua, ada beberapa dialek, 56 etnik, dan mayoritas suku di sana adalah suku Han. Ya, ada 100 bahasa dan dialek di sana. Nah, kemudian ini peta dari Cina. Kita memahami di Cina ini ternyata ada 4 kota madya ya, atau municipal. Yang sering kita dengar adalah Beijing ya, merupakan ibu kota negara. Kemudian ada kota-kota administrasinya, ada Tianjin, Shanghai, dan juga Chongqing. Dan ada 31 mainland China, 23 provinsi. Yang 4 ini yang tadi saya sebutkan adalah bukan provinsi, tetapi sudah seperti provinsi, dan itu menjadi ibu kota ya, kota madya di Cina. Dan ada 2 administrasi khusus, yaitu Hong Kong dan juga Macau, dan ada 1 yang masih diperdebatkan, yaitu Taiwan. Dan China ini perbatasan dengan beberapa negara strategis ya, dan bahkan juga ada perbatasan dengan negara-negara konflik juga. Ada negara Korea, kemudian Mongolia, kemudian India ya, kemudian di situ ada perbatasan Hong Kong, ada di perbatasan Cina ya, Hong Kong, Taiwan, dan juga Filipina. Nah,
Kalau kita mengenal China lebih identik dengan merah ya, warna merah, kemudian Imlek ya. Bentar lagi kita akan masuk ke Imlek. Imlek itu dikenal di sana sebagai China Spring Festival atau Qingqi. Itu adalah masa libur Cina serentak selama lebih dari 10 hari ya. Kemudian ada juga di sana festivalnya ada Yuan Xiaoqie, ada Lancer Festival, dan biasanya itu festival libur semester ya. Kemudian ada Tom Sweeping Day, itu kayak waktu untuk ziarah massal di Cina ya. Mereka punya apa namanya tradisi untuk meluhurkan leluhur mereka. Kemudian ada Dragon Boat Festival, kemudian ada National Day, kemudian ada Mid Autumn Day. Nah, ini yang kita kenal dengan Chinese New Year atau Chinese Spring Festival. Itu adalah awal dari Lunar New Year, kalender Cina. Dan di sini kita lihat di sini ini adalah contoh dari budaya-budaya Cina ya, di mana suku yang paling utama di sana ada suku Han. Ini adalah pakaian ala dinasti Han. Ada pakaian Han, ada pakaian Miao, Manchu, dan Tuchia. Dan kita mengenal ada tembok besar Cina ya, yang dibangun ini seperti kalau kita bahasakan seperti Romusa ya, mereka adalah sebenarnya pekerja paksa yang diminta oleh Cina untuk mendirikan tembok raksasa ini, gitu. Jadi dari awal adanya negara itu, China jiwa-jiwa pembangunan itu sudah ada. Dan awal masuk Islam di Cina, sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Ketua Yayasan dan juga moderator tadi, bahwa tahun 651 Masehi, Islam itu sudah masuk melalui kekhalifahan Utsman. Ada rombongan yang dikirim pada masa Khalifah Utsman bin Affan melalui sahabat Sa'ad ibn Waqqas. Sa'ad ibn Waqqas adalah paman Nabi ya. Mereka datang pada masa zaman keemasan Cina pada dinasti Tang, dan Islam di sana disebarkan oleh saudagar ya. Jadi mereka tujuannya adalah tujuan perdagangan untuk masuk ke Cina. Dan di kawasan tersebut ada kabilah Huici yang menerima Islam, yang sampai sekarang ini menjadi sebutan suku Hui Islam. Itu karena mereka adalah kabilah Huici yang memang masih terbuka untuk menerima Islam di sana. Dan ada sejarah panjang yang juga tadi efeknya juga ke Indonesia adalah sejarah Silk Road. Ini adalah sejarah jalur perdagangan sutra, di mana jalur perdagangan di Cina ini membentang dari Roma di barat hingga bagian timur Cina, dan dominasinya memang oleh pedagang Muslim, Arab, dan Turki. Ini sampai sekarang ya, kalau kita kalau kita datang ke Cina, pasti teman-teman nanti akan banyak melihat restoran-restoran Cina itu banyak didominasi oleh orang-orang Arab ya, orang-orang Arab, dan makanannya pun teman-teman bahkan di sana lebih sering makan makanan Arab, nasi mandi dan lain-lain itu banyak, itu menjadi makanan khas di sana juga. Nah, kita lihat di peta sini ya, ini adalah jalur Silk Road, jalur perdagangan yang membentang ya, jalur sutra perdagangan mulai dari Turki, Irak, Iran, kemudian China, di mana di situ terkonsentrasi di Beijing dan juga Xi'an. Nah,
jalur yang berwarna merah ini adalah maritime route. Ini jalur apa namanya? Dulu kan belum ada pesawat ya. Jadi mereka apa namanya? Mereka menggunakan kapal laut untuk berdagang seperti itu. Nah, salah satunya jalur sutra kota maritim adalah Indonesia, di mana di situ tadi konsentrasinya di Banda Aceh ya. Itu adalah jalur mereka untuk berdagang, jalur transit lah untuk melakukan perdagangan. Karena Indonesia seperti kita lihat di situ ya, laut Cina Selatan itu membentang hingga sampai Indonesia. Kemudian Muslim China. Muslim China ini ada 3 konsentrasi ya. Ada masyarakat Muslim maritim, terutama di kota-kota pelabuhan, di perbatasan-perbatasan yang jalur perdagangan tadi. Kemudian ada Muslim Cina yang di perkotaan, di bagian utara, dan juga orang-orang dari Sentral Asia, terutama di yang perbatasan dengan Turki yang bermukim di Xi'an, yang kita kenal dengan Muslim Uighur tadi ya. Nah, Muslim Uighur ini ya ada dua suku yang di Cina ya, suku Islam di Cina yaitu Muslim Hui dan juga Muslim Uighur. Muslim Hui ini relatif lebih banyak daripada Muslim Uighur. Dan sampai sekarang di beberapa provinsi yang ada di Cina itu paling banyak adalah Muslim Hui. Muslim Uighur ini rata-rata hanya terkonsentrasi di perbatasan antara Cina dan Turki. Ya. Kemudian ini Muslim Hui ini lebih banyak ditemukan di provinsi Xinjiang ya, kemudian Gansu, Ningxia ya, dan di seluruh Yunnan. Jadi kalau tempat saya sekarang Hunan ya, Hunan. Nah, Muslim Hui ini ada di Henan tuh samping ya, berdekatan. Cina bagian selatan. Ini adalah orang-orang Cina ya, orang-orang Muslim di Cina. Mereka rata-rata kalau yang suku-suku Uighur, kalau mereka beribadah itu biasanya menggunakan, kalau laki-laki menggunakan peci seperti ini ya. Kemudian yang laki-laki menggunakan, yang perempuan menggunakan jilbab yang warna hitam. Nah, pertama kita masuk pada suku Hui. Indonesia mengenal suku Hui dengan kedatangan siapa? Ada yang tahu Maulana Cheng He ya? Maulana Cheng He itu aslinya adalah Zheng He itu ya. Kalau kita baca adalah Cheng He. Cheng He. Karena orang Indonesia nggak bisa tulisannya seperti yang diucapnya gitu, makanya disebutnya Cheng He ya. Padahal artinya Cheng He. Cheng He. Nah, dia adalah navigator ulung, pemimpin armada kapal perdagangan di Cina, dan sudah berlayar sebanyak 30 negara Asia Afrika dalam 29 tahun. Termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dan itulah awal mula akulturasi budaya-budaya Cina di negara-negara besar yang perbatasan. Dan ini adalah suku Uighur ya. Suku Uighur kita lihat ya, dia ada di perbatasan di Turkistan dan juga perbatasan Inner Mongolia. Jadi itu adalah kota yang sangat kaya dan diperebutkan ya. Dan ini adalah salah satu suku tertua di Asia Tengah. Kalau kita lihat di sini banyak mereka yang cantik-cantik ya, cantik-cantik karena dia ini adalah campuran ya, suku campuran antara Turki, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan ya. Dan bahasa yang mereka pakai bahkan banyak menggunakan bahasa
Uighur atau bahasa Turki ya, lebih ke Turki di sana. Dan ini memang sampai sekarang kalau di pemberitaan kita kenal sangat menjelek-jelekan ya Islam ada di Cina. Padahal itu adalah hanya satu dari sekian banyak suku Islam di Cina. Kemudian ini adalah beberapa iklim Islam yang saya dapatkan ketika saya ke Cina ya. Di kantin-kantin kampus bahkan banyak cincin atau makanan halal, banyak sekali dan rata-rata mereka adalah produsennya ya, mereka membuat lamian sendiri, kemudian mereka menjualnya sendiri, ada pause juga. Saya bahkan waktu itu ikut serta dalam kegiatan Muharraman ya, Muharraman di kota di kantin, bukan di kantin, di restoran ya. Kemudian kota Islam di Cina ada beberapa kota. Yang pertama yaitu Xi'an ya. Xi'an ini terkenal dengan surganya Muslim di Cina. Mohon maaf moderator, boleh saya kirim slide-nya ke Mas Sena ya, soalnya laptopnya lowbat. Oh iya, boleh. Oke. Lanjut aja dulu deh. Di sini, di Xi'an ini ada dua kota ya, ada kota tua dan kota baru. Dan yang pusatnya Islam ini ada di kota tuanya, dan ada di Bell Tower. Ini adalah Bell Tower, di mana di sini semua penduduknya ini rata-rata Islam ya. Rata-rata yang ada di Bell Tower-nya adalah Muslim ya. Dan memang terlihat di sini tetap ya budaya Chinese-nya terlihat. Di Xi'an juga ada namanya Muslim Quarter atau Muslim Street ya, di mana di sini semuanya makanan-makanan halal. Jadi kalau teman-teman mau kuliah di Cina yang benar-benar kayak Indonesia, ya udah datang aja ke Xi'an gitu. Tapi kalau pengen agak ke barat-baratan, ya silakan datang ke Beijing dan Shanghai misalnya. Ya. Ini adalah toa ya, toa di Cina, alat pembesar suara untuk adzan di Muslim Quarter. Dan kota yang kedua yaitu kota Kashgar. Kota Kashgar ini permukiman Islamnya padat sekali dan bangunan di sana rata-rata dari tanah liat dan juga kayu. Jadi ini masih Islam yang perdesaannya ya, ada di kota tua Kashgar ini. Kita bisa lihat ada bangunan-bangunan kuno ada di sini. Dan bahkan peternakan ada di sini ya. Peternakan kambing ada di sini. Dan ini adalah contoh pemakaman Muslim Uighur yang ada di kota Kashgar. Jadi pemakamannya mirip rumah-rumah Eskimo ya. Kemudian di sini seperti yang saya bilang tadi ada makam sahabat Nabi. Ternyata yang tadi saat Ibnu Waqqas, beliau diyakini gugur dalam perjalanan dakwah di kota Guangzhou. Di Guangzhou ini biasanya sering dipakai untuk tempat-tempat ziarah ya. Nah, arsitektur masjid-masjid di Cina, ada masjid kalau di Cina itu masjidnya itu seperti ini ya. Jadi ada menara, kemudian ada di ujung-ujungnya sama seperti bangunan Chinese yang kita lihat, selalu ada kayak rumah gadang ya, bukan rumah gadang ya, ujungnya seperti itu. Dan
Ini adalah Hwaseongsi di Guangzhou. Mungkin nanti Mbak Sarah akan lebih banyak explore karena dia dan suami lebih lama ada di Cina daripada saya. Kemudian ini adalah denah masjid ya, masjid yang pertama kali di Guangzhou. Maaf ya, saya percepat soalnya mau habis. Oke. Di karakteristik masjidnya ini ada 3 elemen utama ya, ada ruang sembahyang utama, kemudian ada gerbangnya, dan juga ada ruang sembahyang lebih kecil ya, bernama Mishangtang atau ruang kecermelangan atau ruang kebijakan. Dan mihrab, letaknya mihrab ini tidak pada ujung dari arah masuk, namun tegak lurus berada di sebelah timur dengan sesuai dengan arah kiblat. Dan biasanya di masjid-masjid Cina itu kita bisa sholat Jumat ya untuk perempuan ya. Jadi dia menganut mazhab yang membolehkan untuk sholat Jumat bagi para perempuan. Dan oke, ini adalah arsitektur dari masjid ya, Masjid Shengyu-Si, dan apa namanya? Kalau kita bicara soal organisasi Muslim di Cina ini ada organisasi PCNU ya, saya rekom PCINU Tiongkok ya. Tapi ada juga organisasi lain seperti Lingkar Pengajian Beijing. Walaupun memang secara ideologi memang lebih berbeda dengan NU. Dan juga ada organisasi-organisasi di setiap provinsi atau di setiap kota. Ya. Kalau di Changsha itu ada organisasi Asma Musim, Asosiasi Mahasiswa Muslim di Changsha atau Cina. Dan melalui organisasi-organisasi inilah kita membesarkan Islam di Cina. Oke, saya persilakan kepada maaf ya, agak berisik. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Sekali lagi, kalau kita bicara soal Islam di Cina, jangan hanya dilihat Uighur ya. Uighur memang suku yang walaupun kecil, tetapi dia sangat kaya raya. Jadi di sana ada banyak sekali mineral yang memang menjadi penarik daya tarik untuk negara-negara di samping Cina untuk menguasai hal itu. Sehingga isu di Uighur adalah bukan hanya soal keislaman saja, tetapi soal nasionalisme. Sama halnya dengan kita ya. Namun memang perbedaannya adalah cara diplomasinya untuk China, karena mereka memang kita kenal dengan negara sosialis, sehingga gaya untuk komunikasi publiknya mereka tidak slow ya, berbeda dengan Indonesia yang terkenal dengan negara yang demokratis, sehingga secara sosial culture-nya pun akan berbeda. Oke, itu saja mungkin terakhir dari saya. Terima kasih banyak. Nanti kita akan lebih banyak eksplorasi di tanya jawab. Dan terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.